أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. جنابة المحترمين حضرة الجلساء الكرماء والفضلاء والسعداء، wabil khusus para sepuh, bini sepuh, wabil akhas panjenenganipun Ketua Takmir Masjid Bapak Haji Jumari rahimahullah. Kita doakan beliau sehat selalu, dipanjangkan usianya dan diberkahi rezeki dan hidupnya, amin Allahumma amin. Saya tadi sempat berbincang dengan beliau, saya ini sudah lama jadi ketua takmir, gak diganti-ganti. Saya dulu berpikir, andaikan pemimpin bangsa kita seperti beliau ya, jadi tidak perlu pilpres, malah rebutan ingin diganti. Sekarang enggak, lagi menjabat aja suruh turun. Bapak, Ibu semua warga desa Nogotirto rahimahullah, jamaah masjid juga namanya Nogotirto. Semoga kehadiran kita di majelis yang mubarak ini, di malam yang mubarak dan di bulan yang mubarak ini betul-betul sejalan dengan ridha Allah, hidayah dan taufiknya, sehingga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'ada al-qaum majlisan la yadhkuruna Allah illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa yadhkuruna Allah fi man indahu." Al-hadis al-qamqa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Ma qa'adal qaumu majlisan." Kalau ada orang lebih dari 3 orang duduk dalam suatu majlis, yadhkuruna Allah, di mana pada majlis itu dibacakan zikir, ingat kepada Allah, dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, apalagi tadi didahului sholat tarawih dan sholat isya dalam tarawih. Illa haffathumul malaika, kata Rasul, kok ada majlis di mana di majlis itu orang-orang yang duduk itu ingat kepada Allah, bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca salawat, membaca Al-Quran, mengerjakan ibadah. Illa hafat bihimul malaika, kecuali Allah memerintahkan malaikat untuk turun mengelilingi masjid ini. Masya Allah, saya jadi merinding. Kita semua ini dikelilingi oleh malaikat-malaikatnya Allah yang siap mencatat seluruh doa-doa yang terlontar dalam majlis yang penuh mubarak ini. Apalagi dalam riwayat lain, dalam sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasul, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kana kulla qadamin, kata
ibadata sanatin. Sahabat Anas bin Malik mengutip sabda Rasulullah SAW, barang siapa hadir ke majlis ilmu seperti ini fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, kataballahu lahu kulla qadamin ibadata sanatir, maka setiap langkah bapak ibu menuju masjid ini dihitung sepadan, tiap langkah dihitung sepadan ibadah sanatir, 1 tahun, ibadah sunnah 1 tahun. Coba, setiap langkah ibu, kalau ibu bapak niati datang ke sini untuk menghadiri majelis nuzulul Quran, dengan majlisul ilmi di bulan suci, nanti saya mau datang jamaah isya tarawih sekaligus datang untuk majelis ilmu yang namanya nuzulul Quran, maka apa? Kata Allahu lahu kulla qadamin ibadatan sanatin. Setiap langkah bapak ibu dari rumah menuju masjid itu, 1 langkahnya setara dengan ibadah bapak ibu, ibadah sunnah 1 tahun di luar bulan suci Ramadan. Luar biasa majelis ilmu, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Makanya kita berdoa, sungguh bersyukur. Tadi Pak Haji Jumari sudah mengendikan, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Saya punya teman masalahnya, setiap dipanggil puji dan syukur itu suami istri masalahnya. Ada Pak Syukur punya istri Mbak Puji. Setiap sambutan suruh manjat, itu gimana gitu. Kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan. Allah telah memberikan kesempatan kita semua ini yang tidak terhingga, bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat semua, dan yang penting hadir dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sungguh luar biasa. Saya lalu ingat pertama kali ke sini beberapa waktu yang lalu, semasa ada Allahumma yarham Buya Syafi'i Ma'arif. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingat ya. Masya Allah, saya terkenang betul dengan kesederhanaan beliau, luar biasa. Nah, itu beliau saat ini sudah tidak bersama kita lagi, dan mungkin beberapa orang-orang tua kita, saudara kita saat ini juga tidak lagi bisa bersama kita. Ini wujud syukur kita, Allah masih memberikan kita usia panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Dan mari kita, sebelum saya lanjutkan, kita doakan semoga almarhumin, almarhumat, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah dan dimasukkan di surga ya Allah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit hadis tadi biar saya tuntas. Illa hafathimul malaika. Masjid ini sudah dikepung oleh malaikat-malaikatnya Allah untuk mencatat seluruh. Karena apa yang kita sampaikan, apalagi kita di malam bulan suci Ramadan. Ramadan ini luar biasa. Hatta naumas shaim ibadatun. Bapak Ibu tidur pun dianggap beribadah. Asal tidak kerasa uang, mendingan tidur atau diem. Kalau bisa baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran ya kalau bisa seminggu hatam sekali. Sudah hatam berapa kali nih Bapak Ibu? Alhamdulillah.
Gak bisa seminggu hatam sekali, ya minimal 3 hari sekali hatam gitu. Kalau nggak bisa seminggu, minimal 3 hari hatam sekali. Bapak Ibu, wah apa? Oh, kelanjutan kata Rasul, wa ghasyiyatu bihimur rahmah. Maka Allah akan meliputi, memberkati semua yang hadir di majelis ini dengan rahmatnya Allah. Maka orang yang sering hadir di majelis ilmu, dia pasti orang itu berbeda dengan orang yang tidak pernah hadir ke majelis ilmu. Hidupnya penuh kasih sayang, hidupnya nyaman, tenang, tenteram. Kenapa? Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang sering hadir di majelis ilmu. Dan bahkan wa yadhkurullaha fi man indahu. Tidak cukup Allah menurunkan malaikatnya, tidak cukup Allah menurunkan rahmatnya, diberikan kepada semua yang hadir di majelis ilmu ini, tapi Allah juga apa? Wa yadhkurullaha fi man indahu. Allah itu mengabsen. Coba bahasanya, yadhkurullaha fi man indahu. Allah itu mengabsen yang hadir. Disebutkan firman indahu, disebutkan kepada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan. Hei malaikat, ingat Pak Jumali hadir loh. Wah, Pak Purwoko hadir. Diingatkan malaikatnya oleh Allah sampai segitu. Wa yadhkurunallaha firman indahu. Di absen satu persatu kita yang hadir. Meskipun kita tidak perlu kenalan, Allah sudah tahu nama kita. Jadi ini betul-betul istimewa sekali majelis ilmu ini, Bapak Ibu. Dan kita butuh Bapak Ibu bisa duduk di sini di dalam masjid, di majelis ilmu, maka setiap detiknya itu sudah dihitung i'tikaf. Dengan catatan tadi memang niat untuk i'tikaf. Nah ini pentingnya kita, bedanya apakah perbuatan kita itu dinilai ibadah atau tidak bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Begitu kita sudah memasuki usia baligh, usia disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu apa? Syaratnya pertama mukallaf. Nomor 1 disebut mukallaf, syaratnya 1. Lalu wah betul, meskipun belum jawab sudah betul duluan. Dia harus muslim, ya Islam. Yang kedua, makan, berakal. Berakal itu artinya normal akalnya. Yang ketiga, balik. 3 syarat ini mutlak dia baru disebut mukallaf. 1 saja tidak ada, maka tidak disebut mukallaf. Dia muslim, dia berakal tapi belum balik, ya tidak disebut mukallaf. Dia balik, akalnya normal tapi tidak muslim, dia tidak mukallaf. Ya, atau dia itu balik, muslim tapi tidak normal, akalnya juga tidak mukallaf. Apa konsekuensi dari mukallaf itu? Dia begitu kita memasuki usia mukallaf, haddut taklif, kalau laki-laki dan perempuan juga salah satunya balik, ditandai dengan perubahan dan struktur biologis kita. Kalau laki-laki biasanya bermimpi, ya, asal terkenalnya mimpi basah. Maka sejak itu kita ini langsung dapat beban 5 hukum sekaligus. Maksudnya apa? Dalam setiap gerak langkah kita, kalau sudah masuk haddut taklif, maka 5 hukum melekat dalam hidup kita. Hukum apa itu? Hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum makruh, hukum haram. Nah, maksudnya berikut, apapun langkah kita, apapun gerak kita, semuanya mengandung 5 hukum itu. Kita makan bisa wajib, makan bisa sunnah, makan bisa makruh, makan bisa haram. Tidur pun juga sama. Tidur
Tidur bisa tidur kita wajib, bisa tidur sunnah, bisa mubah, bahkan tidur juga bisa haram. Apa tidur haram itu? Apa ada tidur haram? Ada. Apa itu? Nah, misalnya bapak ibu begadang, begadang, atau lembur sampai menjelang subuh 3:30, selesai nunggu subuh jam 4 ngantuk. Kalau saya tidur pasti subuhnya kebablasan. Sudah yakin? Saya kalau tidur pasti kebablasan. Meskipun saya pasang alarm 10. Semakin banyak alarm malah semakin enak tidurnya. Jadi irama pengantar tidur jadinya. Kalau bapak ibu sudah yakin bahwa kalau saya tidur pasti akan bablas subuhnya, maka bapak ibu kalau dipaksakan tidur haram hukumnya. Nah, itu namanya tidur haram. Kenapa? Sama halnya bapak ibu menyengaja untuk tidak sholat subuh. Umat kok ya salah dewe lah, kok begadang sampai 3:30. Nah, artinya kita sebagai manusia yang mukallaf semua ini terbebani hukum. Bapak ibu bicara ngendiko itu juga ada hukumnya. Kalau menyenangkan orang bisa sunnah. Kadang bapak ibu, kalau bapak ibu ditunggu orang dahulunya itu bisa wajib. Jangan sampai kebalikannya. Itu setiap ngomong mesti senang, gitu. Berngomong terus gak enak, gak di rumah gak enak. Mesti kuping terus digatal, lah itu hukum bicara orang itu makruh bisa haram. Karena apa? Setiap ngomong menimbulkan hal yang tidak baik. Begitu pun juga semua, kita tidur, kita pakai baju, itu bisa ibadah kalau kita niati untuk nutup aurat. Itu sudah ibadah, berarti pahala. Mengerjakan hal yang mubah dan yang sunnah, berarti kita mendapatkan pahala, dan seterusnya. Besok al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di akhirat mukallaf itu akan dicatat oleh Allah seluruh amalnya sejak dia mukallaf sampai dia meninggal, seluruhnya tertulis dengan rapi. Tangan kita akan berbicara di hadapan Allah. Ya Allah, dulu saya digunakan begini, digunakan tidak pernah, jarang disuruh membuka Al-Quran, malah buka yang lain. Kakinya juga bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu di dunia kaki saya sering diajak tidak ke masjid, tapi ke dekatnya masjid. Wah, seberangnya masjid. Perut juga begitu bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, dulu saya sering diisi yang tidak punya hak, yang tidak seharusnya, bukan haknya, diisikan ke perut ini. Dan semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita semua sudah masuk dalam hadut taklif, maka kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan dalam 24 jam ini. Kita harus mulai hati-hati, bicara hati-hati, ya, ngomong hati-hati, bertindak hati-hati. Ayo semuanya kita niati untuk ibadah kepada Allah. Apapun kita bekerja niat ibadah, saya datang ke kantor untuk ibadah, saya patuh pada pimpinan untuk ibadah. Kenapa ibadahnya? Allah memerintahkan kita patuh pada pimpinan. Saya mengerjakan ini bukan untuk dipuji pimpinan, tapi karena perintah Allah. Saya menjadi nafkah niat ibadah. Nah, kalau kita semua niat ibadah, fa insyaallah semuanya itu tidak akan pernah kecewa kita. Kecewa itu berarti salah niat, itu saja. Kok ada orang kecewa berarti dia sudah salah niat. Niatnya apa? Tidak karena Allah, pasti kecewa. Saya sudah berapa kali, tapi belum kapok-kapok juga. Terutama misalnya sering dapat undangan manten di gedung. Saya dapat kemarin beberapa waktu lalu dapat undangan manten di gedung pas jam 12 itu. Karena di gedung anak saya sebenarnya berangkat sudah minta makan dulu. Sudah anak nanti makan di
Alhamdulillah begitu nyampe gedung, ternyata gedungnya itu ada meja dan kursi. Jadi semua hadirin itu suruh duduk di meja kursi, kayak duduk di kelas. 1 jam kemudian keluarlah snacknya. Per orang dapat 1 piring kecil-kecil. Wah, anak saya mulai ngamuk. 1 jam berikutnya baru minuman keluar. Baru 2:30 itu keluar makanan 1 piring, gak boleh nambah. Itu artinya apa? Karena saya sudah salah niat mengharapkan makan berharap kepada manusia, dia pasti kecewa. Terakhir kemarin saya ke Semarang. Biasanya saya kalau ke beberapa tempat kota banyak teman, alhamdulillah, ya saya sampaikan saya mau ke Wasandan, kita dihormati dan sebagainya. Saya coba ingin surprise, datang ke Semarang tidak ngabarin. Wah, ya kalau beliau saya datang luar biasa penghormatan. Saya kasih surprise saja. Alhamdulillah begitu nyampe di gerbangnya diberitahu beliau sedang umroh. Dan jadi ketemu alhamdulillah. Karena Pak berharap. Siapapun yang berharap kepada manusia itu pasti kecewa. Kalau Bapak Ibu melakukan apapun kok kecewa, berarti salah dia. Bapak Ibu para hadirin sekalian rahimahullah, ini jadi panjang. Saya ingin masuk pada nuzulul Quran ini. Nuzulul Quran seringkali juga disebut dengan Lailatul Qadar. Al-Quran itu sendiri kalamullah al-munazzal ala Muhammadin biwasitati Jibril bitawatur wa ta'abbud bitilawati. Jadi yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu artinya apa? Ya firmannya Allah. Tapi kalamullah itu berbeda dengan kalamul makhluk. Kalau manusia ingin berbicara, dia butuh alat. Apa alatnya? Nah, kayak tadi itu untuk bisa keluar suara itu kan butuh alat. Dia tahu apa? Mulut. Tidak ada mulut harus ada gigi. Ada mulut, tidak ada giginya, lain keluarnya kan? Ada lidah, ada kerongkongan. Itu seperangkat alat syarat agar suara kita keluar untuk berbicara. Itu namanya kalamul makhluk. Ya, tapi kalau Allah tidak membutuhkan itu semua. Itu berbeda. Kalau makhluk berbicara membutuhkan seperangkat alat, tapi kalau Allah tidak membutuhkan itu semua, pasti berbeda. Al-Munazzal ala Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di sini disebut Al-Munazzal. Ya, Al-Munazzal itu menunjukkan bahwa cara Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad itu 2 kali proses. Pertama apa? Al-Quran itu sudah lengkap 30 juz. Berapa suratnya? 114. Jangan nambah-nambah loh Pak. 114, ada yang 16 usul teman sendiri, tidak boleh. 114 surat ayatnya. Nah, ini baru ada khilaf karena cara menghitungnya. Maksimal 6.666 ayat. Ya, itu Allah letakkan di Lauhil Mahfuz lengkap. Di Lauhil Mahfuz lengkap. Sidratil Muntaha. Sejak kapan? Sejak alam semesta ini belum tercipta. Sudah ada Al-Quran lengkap 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Kemudian Allah turunkan ila sama'id dunya, Baitul Izzah, secara daf'atan wahidah, diturunkan langsung paket utuh dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya untuk 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Nah, dari sama'id dunya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kepada sama'id dunya
turunnya itu disebut dengan nuzul, ya, disebut dengan nuzulul Quran. Dari sama itu dia diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril, itu tidak sekaligus tapi secara munajjaman berangsur-angsur. Ini dari sama itu dia turun kepada Nabi Muhammad disebut dengan tanzil. Nazzala yunazzilu tanzila. Al-Quran adalah munazzal, yang diturunkan dari sama itu, bukan yang dari Lauhil Mahfuz, karena sudah disimpan di sama itu, dari sama itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara berangsur-angsur. Surat pertama turun apa? Al-A'la ayat 1 sampai 5. Diturunkan sesuai dengan kebutuhan Rasulullah. Nah, makanya memaknai sababun nuzul itu jangan dimaknai turunnya Al-Quran karena ada peristiwa. Keliru. Al-Quran ada sebelum alam semesta ini sudah ada. Belum ada alam semesta, Al-Quran sudah lengkap. Jadi turunnya Al-Quran ke dalam Nabi Muhammad itu bukan karena adanya peristiwa, tapi peristiwa itu ada karena adanya ayat Al-Quran ini, gitu ya. Sebab akibatnya kalau Bapak Ibu memaknai sababun nuzul ayat turun karena peristiwa, ayatnya baru jadinya, ya, edisi revisi nanti, ya. Dan ayatnya itu sudah kotim, ada, bahkan alam semesta belum ada, Al-Quran itu sudah ada. Itu sababun nuzul turun, makanya disebut sababun nuzul itu apa namanya, turunnya ayat itu bersamaan dengan peristiwa. Artinya apa? Seluruh kejadian dalam alam semesta ini sudah ada dalam rekaman ayat Al-Quran. Gak ada yang keluar dari itu. Lah ya Allah, yang ibarat kita beli sepeda motor, beli mobil, itu kita kan mesti dibawain buku apa ya, panduan juga dari pabrikan, itu menjelaskan detail sepeda motor dan mobil, bahwa ini banyak ukuran sekian, harus anginnya sekian, diganti sekian tahun. Wah, detail itu. Ya Al-Qurannya itu detail. Mau mereparasi manusia ya baca Al-Quran, karena di situ panduannya. Kita belum keluar, belum hadir, Al-Quran sudah siap, buku panduannya itu sudah siap, ya. Nah, turun kepada Nabi Muhammad, ya, turunnya ayat Al-Quran itu karena alamnya berbeda, memang bila harfin wala sautin, karena masih kalamullah. Baru kemudian oleh Rasulullah Muhammad SAW disampaikan kepada para sahabat. Oleh Rasul disampaikan dalam bahasa kita, ya, dipilihlah bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling lengkap seluruh dunia. Coba Bapak Ibu bayangkan, satu kata dalam bahasa Arab itu bisa dibentuk sebanyak 250 bentuk kata dengan makna yang berbeda. Ada nggak bahasa seperti itu? Misalnya fa'ala, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun, itu baru ke samping baru satu, belum tambah satu alif, fa'ala yufa'ilu fa'alatan, satu kata. Fa'ala dengan fa'ala sudah berbeda artinya. Belum lagi tafa'ala yatafa'al, udah beda lagi artinya. Belum lagi dibentuk istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, itu baru ke samping istilah. Belum ke bawahnya, fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altu fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'al. Nah, 250 bentuk kata yang berbeda. Kalau bahasa Indonesia apa? Makan. Inggris misalnya
and eaten, ya, 3 bentuk verbnya, eat and eaten. Ya, kalau bahasa Indonesia makan, ya makan, pokoknya makan terus. Paling ditambah sana, telah makan, sedang makan, akan makan. Tidak berubah katanya. Tapi bahasa Arab katanya sendiri itu berubah. Ya, itulah kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa. Sehingga Al-Quran itu setiap kita melihat, setiap kita membaca, pasti melahirkan penafsiran yang berbeda. Itu kekayaan Al-Quran. Dan tidak ada satupun kata dalam Al-Quran yang monotif, yang sinonim, yang sama persis, tidak ada. Bermakna sama, fotokopi itu tidak ada. Pasti ada perbedaan antara kata satu dan kata yang lain. Yang kedua, wah ini masuk ke mukjizat Al-Quran sudah, baru turun ini. Kehebatan Al-Quran apa? Al-Quran membawa misi keseimbangan. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Nah, ini surat apa itu? Ar-Rahman, luar biasa. Kalau bapak-bapak biasanya Al-Waqi'ah hafalnya. Apa? Allah menciptakan alam semesta ini berdasarkan keseimbangan, hukum keseimbangan. Ada siang, ada malam, ada kaya, ada miskin, ada kenyang, ada lapar. Tidak ada yang di tengah-tengah itu. Setengah malam, setengah siang itu tidak ada. Dan tidak mungkin menghapus hukum keseimbangan itu. Makanya pejabat kalau bukan santri, nggak pernah ngaji, ngomong akan menghilangkan kemiskinan. Lu gimana? Wong disebut kaya karena ada miskin. Kalau mengurangi, iya. Tapi ingat, kalau ada proporsi yang tidak seimbang, maka Allah jangan merusak timbangan itu, karena itu akan merusak kehidupan. Makan itu baik apa betul? Baik. Tapi kalau berlebihan tidak baik. Belajar baik, berlebihan tidak baik. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Harus seimbang. Nah, ini hukum Al-Quran. Dan itu diwujudkan dalam kata-kata di Al-Quran itu sendiri. Coba bayangkan Bapak Ibu. Misalnya disebutkan Al-Jannah 115 kali diulang, maka An-Narnya pun juga 115 kali. Ketika disebut misalnya An-Nahar 88 kali, 85 kali, siang maka Al-Lail juga 80. Ada keseimbangan. Itu kan tak mungkin manusia membuat seperti itu. Ya, tak mungkin membuat seperti itu. Al-Quran ayat-ayatnya menggambarkan keseimbangan itu. Maka jangan pernah kita merusak keseimbangan alam ini. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kenapa terjadi climate change? Kenapa terjadi perubahan iklim? Sekarang musim kan sudah nggak jelas. Biasanya dulu ber itu mesti hujan. Ya? Sekarang nggak jelas sudah. Malah bulan ini malah kemarau, malah kemarau, pas musim ini malah hujan. Kenapa? Karena kita rusak keseimbangan alam ini. Hutan digunduli, ya loh, bikin kota tidak ada pedestriannya, tidak ada apa namanya? Sanitasi apa istilahnya? Drainasenya bangun itu akhirnya banjir. Kenapa? Karena kita melanggar hukum keseimbangan yang ditetapkan oleh Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan menjaga hukum keseimbangan itu. Siapapun kita merusak hukum keseimbangan itu, maka kita akan tidak baik, bisa rusak, bisa binasa dan seterusnya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Begitu turun kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada makhluk
sekretaris wahyu ada Zaid bin Thabit, ada sekitar 9 penulis sahabat yang ditunjuk resmi oleh Nabi. Dia akan tulis, setiap wahyu diturunkan ditulis. Nah, tulisannya ada yang di pelopak, ada yang dia. Saya beberapa waktu lalu awal Ramadan, alhamdulillah saya diberi kesempatan berangkat ke Maroko, ke Dubai dulu, terus ke Maroko. Di Maroko itu saya diajak ke Fes, kota Fes, Marrakesh, juga Casablanca. Di situ tuh ada Ardul Aulia, ada perpustakaan di Qarawiyun, itu ada sebuah perpustakaan tertua, bahkan universitas tertua itu di sana, 1 abad sebelum Al-Azhar. Berarti kan bukan Al-Azhar lagi, tapi di sana. Di perpustakaan itu kita ditunjukkan kitab karangannya Imam Malik Al-Muwatta. Wah, itu segini. Ternyata apa? Ya memang dibuat dari kulit. Tapi kita nggak boleh pegang, sudah masuk dalam kaca. Masih utuh. Ya, tulisan orang dulu. Alhamdulillah kita bisa ada lagi tulisannya Ibnu Khaldun itu, Muqaddimah Al-Khabar itu sampai 9 jilid, ruangan sendiri. Itu masih utuh, tersimpan di sana. Kita bayangkan itu terjadi sekitar 1200-300 tahun yang lalu. Kitab itu, Al-Quran sendiri terjadinya berapa? 2002 Masehinya tahun berapa? Rasul wafat itu. Rasul wafat tahun berapa Masehi? Kalau Hijriahnya 12 Hijriah, Masehinya 60 berapa? 630. Nah ini sejarahnya ini dapat berapa ini ya? Alhamdulillah. Ya, itu dan maksudnya pelajaran sejarahnya dulu itu lupa, sekarang tidak ingat, itu loh maksudnya. Jadi sekian ribu tahun yang lalu, ya, sekian ribu tahun yang lalu, bisa dibayangkan, ya, itu dicatat. Tapi kemudian begitu, karena Rasul khawatir jangan sampai catatan Al-Quran ini bercampur dengan hadis, maka Rasul melarang, la taktubu anni illal Al-Quran. Jangan menulis perkataan Rasul, tapi tulislah ayat-ayat Al-Quran. Tapi pada masa itu sahabat ada juga yang diam-diam menulis perkataan Rasulullah. Lah singkat cerita, begitu Rasul sudah wafat, ya, begitu Rasul sudah wafat, kemudian terjadilah perpindahan kepemimpinan dari Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Pada masa pemerintahan Abu Bakar itulah terjadi ujian-ujian yang berat, diantaranya perang yang mengakibatkan banyak sahabat yang hafal Al-Quran wafat, gugur di medan perang. Akhirnya melihat fenomena ini, Sayyidina Umar usul kepada sahabat Abu Bakar, ini banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran ini meninggal di medan perang, ini harus segera dibukukan, dijilid, dikumpulkan. Tapi Abu Bakar tidak berani. Kenapa? Rasulullah tidak pernah memerintahkan ini dan tidak pernah dikerjakan pada masa Rasul. Nah, ini namanya bid'ah. Nah, bid'ah itu mengada-ada sesuatu yang dulunya belum ada. Loh, nggak berani pada Rasul. Iya, Abu Bakar. Tapi Umar ngomong, kalau ini bid'ah, tapi inilah bid'ah yang disebut dengan bid'ah hasanah, kata Sayyidina Umar, meyakinkan Abu Bakar, dan saya bertanggung jawab. Karena ada garansi dari Umar, maka Abu Bakar memberanikan diri membentuklah tim penulisan yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Dan proses penulisan Al-Quran itu berakhir pada masa Utsman bin Affan. Ketika itulah kemudian Al-Quran disatukan, sudah terbentuk satu mushaf
ya, satu mushaf, kemudian disebut dengan mushaf Utsmani. Tapi pada masa Utsman itu masih ada beberapa mushaf lain koleksi pribadi para sahabat yang sekarang masih ada di Irak contohnya. Kalangan Syiah itu punya Al-Quran sendiri, yang kalau Bapak Ibu ke Mekah atau ke Madinah ketemu sama orang Iran kan beda, itu mesti bawa Al-Quran versi mereka. Bisa dilihat, gak apa-apa, dipinjam, dikasihkan. Bedanya apa? Bedanya tartibus surahnya. Jadi kalau mushaf Utsmani diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Kalau mushaf Ali yang Syiah ini disesuaikan dengan tartibun nuzul Quran. Jadi surat pertama Al-Alaq, terakhir apa? Al-Baqarah. Ada beda susunan, tapi isinya sama. Susunannya ada yang berbeda. Dan mereka pun sepakat dengan hukum ijma'us sahabat bahwa Al-Quran yang sah dibaca waktu sholat adalah Al-Quran mushaf Utsmani. Jadi mereka baca Al-Qurannya sendiri itu kalau di luar sholat, tapi kalau di dalam sholat tetap ikut Utsman, karena ini sudah ijma'us sahabat. Ijma'us sahabat itu adalah kesepakatan para sahabat. Berarti itu ketentuan hukum nomor 3 setelah as-sunnah. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah sejarah singkat. Kenapa? Jadi nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran min sama'id dunya ila Nabi Muhammad. Yang turunnya secara berangsur-angsur. Dijelaskan oleh Allah dalam sebuah surat Al-Isra itu, wa qara'nahu Qur'anan litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran yang dari sama'id dunya diturunkan kepada Muhammad itu, wa qara'nahu Qur'anan faraqnahu wa qara'nahu faraqnahu Qur'anan apa? Allah wa faraqnahu wa Qur'anan faraqnahu, ya, linnas. Jadi Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk dibaca ala muktsin, secara perlahan, tidak langsung sekaligus. Wa nazzalnahu tanzila, diturunkan secara berangsur-angsur. Dalam sebuah riwayat disebutkan 20 sana, ada disebutkan 21, ada yang sampai 23. Ada masa turunnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, ada yang menyebut seperti Imam Tabari 20 tahun, ada yang mengatakan 21, ada yang 22 tahun. Artinya 10 tahun di Mekah, kemudian sisanya di Madinah. Itu proses. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi bedanya apa? Nuzulul Quran kenapa diperingati di setiap bulan suci Ramadan? Ya, karena ini tanzil minas sama'id dunya ila Nabi Muhammad. Kapan itu terjadinya? Iqra itu kapan terjadinya? 17 Ramadan. 17 Ramadan. Maka itu disebut dengan nuzulul Quran, ya, yang kita peringati. Sedangkan dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadar, Al-Quran diturunkan oleh Allah fi lailatul qadar. Lailatul qadar itu maksudnya kapan? Berarti al-ashr al-awail di Ramadan. Tanggal malam 21, 23, 25, 27, 29. Itu kapan itu? Bersamaan turunnya Al-Quran min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Nah ini ya, jadi kita harus bisa membedakan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, itu nuzul.
Kalau yang kita peringati ini sebenarnya tanzilul Qur'annya. Jadi dari sama itu dia kepada Nabi Muhammad. Kapan pertama kali Nabi Muhammad menerima perintah Iqra, yang itu menjadi SK, surat keputusan dari Allah pengangkatan Muhammad menjadi seorang nabi. Ya, itu terjadinya kapan? 17 Ramadan. Ya. Itu sejarah yang perlu kita ketahui bersama. Yang kedua, berikutnya yang terakhir, mungkin Bapak Ibu, tadi saya sudah menyinggung bahwa Al-Quran adalah hukum yang Allah turunkan. Ya, Al-Quran adalah pedoman hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu merupakan pedoman, ibarat buku pedoman kita. Kalau beli sepeda motor, beli mobil itu, semua apapun problem hidup itu semuanya ada di Al-Quran. Nah, ketika Rasulullah hidup, Al-Quran berproses turun sampai begitu Rasulullah selesai, Al-Quran selesai turun. Pada masa Rasulullah hidup, apapun problem dalam kehidupan ditanyakan langsung pada Rasul, langsung dijawab. Ya kan? Ada masalah apa? Tanya ke Rasulullah, langsung dijawab dan pasti kebenarannya. Tapi begitu Rasulullah sudah wafat, Al-Quran berhenti, hadis juga berhenti. Sementara kehidupan terus berjalan sampai saat ini, sampai nanti kiamat. Kapan kiamatnya? Insya Allah tahun 2315. Kalau tak percaya buktikan, ya. Ditulis, nanti kalau saya dikira bohong, tulis ya. 2013 hari Jumat. Ya. Jadi Al-Quran sudah berhenti bersama wafatnya Rasulullah, sementara kehidupan terus berjalan sampai ila yaumil qiyamah. Ya. Lalu bagaimana? Katanya Al-Quran ini sudah mengandung pedoman dalam hidup kita, sementara problem terus berjalan. Dulu ada Rasulullah, kita bertanya kepada Rasul, jawabannya pasti. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Rasul mau mendikau itu, ya berarti sudah Allah yang menyampaikan. Sudah garansi. Lah kalau seperti sekarang gimana? Kita sudah tidak ada Rasulullah. Ya kita bertanya kepada siapa? Kepada orang-orang yang dianggap mengerti. Siapa? Ulama. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Caranya ulama gimana agar kita bisa menjadikan Al-Quran yang isinya sangat padat, kalamnya sangat balik, balaghahnya tinggi, bukan bahasa teknis, bukan bahasa operasional. Maka kalangan ulama melakukan ijtihad, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'in sampai sekarang melakukan ijtihad untuk ijtihad itu artinya apa? Berusaha memahami, ya, badlul juhdi, ya, linailil hukmi, untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran itu. Dengan cara apa? Ya, pertama sirah nabawi, mempelajari sababun nuzul, mempelajari ilmu qiraah, mempelajari ilmu-ilmu tentang Al-Quran, bahasa Arab dan sebagainya. Perangkat-perangkat itu dilakukan untuk melakukan ijtihad. Hasilnya itulah yang disebut keputusan fikih atau hukum. Bagaimana hukum ini, fikih ini, apakah sama dengan jawaban Rasulullah? Ya tidak sama. Kalau Rasulullah yang menjawab 100% pasti benar. Kalau ini sifatnya masih dhonni. Artinya dugaan kuat ulama, hasil ijtihad ulama mengatakan ini benar, ini salah, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini wajib. Tapi itu bisa jadi yahtamilul khata, bisa jadi keliru. Gitu loh ya. Jadi fikih itu tidak ada yang menjamin 100% benar. Karena itu bukan dari wahyu, tapi hasil pemikiran ulama. Makanya karena kita hidup di generasi ini, kita itu tidak pernah bisa bertanya langsung kepada Rasulullah. Sementara kita berbicara membaca Al-Quran tahunya lewat terjemahan,
terjemahan itu pasti reduksi. Yang namanya nerjemah itu kan pasti reduksi. Reduksi itu apa? Mengurangi kan. Ya kan? Mengurangi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab yang demikian lengkapnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang sangat terbatas. Pasti ada banyak makna-makna yang terbuang. Nah, karena itu kita sebagai umat yang hidup setelah ini, kita hanya berpedoman kepada apa-apa yang telah diwariskan para ulama, dari para tabi'in, dari para sahabat, yang mana sanad keilmuannya ini terus bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, kebenarannya tidak bisa dipastikan 100%. Lalu gimana? Makanya wajar. Kemudian ada misalnya gimana hukumnya bank? Ada yang mengatakan ini riba haram, ada yang mengatakan ini makruh, ada yang mengatakan ini mubah. Terus yang benar yang mana? Kalau semuanya dihasilkan oleh ijtihad, semuanya benar pada masing-masing hasil ijtihad itu. Karena al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad ulama A yang mengatakan haram terhadap bank bank, ulama B mengatakan makruh terhadap riba bank, yang ulama C mengatakan mubah, itu semuanya benar pada masing-masing keputusannya. Dan masing-masing tidak bisa menyalahkan atau mengganti keputusan hasil ijtihad yang lain. Nah, itu. Artinya apa? Bapak Ibu, kita dipaksa untuk ajar kesadaran. Bagaimana sikap kita dalam beragama? Lakum dinukum waliyadin, itu kita terjemahkan, kita ini harus berpedoman kepada apa yang kita sampaikan oleh para ulama. Di antara pilihan itu kita pilih mana yang paling sesuai dengan logika kita, sesuai dengan nurani kita. Jadi namanya fikih itu pasti mengatakan haram, alasannya apa? Dalilnya apa? Tidak ada fikih itu mengatakan ini haram, kenapa? Pokoknya. Ah, itu bukan fikih namanya. Itu ngajak perang itu. Jadi Bapak Ibu kalau bertanya hukum, tanyakan dalilnya apa, hujahnya apa. Angen-angen, ini masuk ke hati saya enggak? Nurani saya masuk enggak? Oh enggak pas jawaban ini. Yang ini mengatakan mubah, pas enggak? Enggak pas. Mana yang pas pada nurani Bapak, itulah yang benar. Itu caranya. Ya. Dan kita tidak boleh karena proses memilih jawaban itu proses nalar dan nurani kita. Berarti tiap orang berbeda dalam menangkap kebenaran itu, ya kan? Berbeda dan kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk sama jawabannya dengan pilihan kita. Itu loh maksudnya. Kalau menurut saya ini boleh, wah menurut saya tidak boleh, Ustaz. Ya sudah, Anda yakin jawaban itu. Yang penting Anda bukan sekedar tahu tidak boleh, tapi mengapa tidak boleh. Nah, termasuk Bapak Ibu saya contoh. Hadisnya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia takbiratul ihram, itu posisi tangannya hadwa mangkibaihi, itu redaksi hadis, tidak ada yang berbeda. Hadwa mangkibaihi itu artinya apa? Kedua tangan Rasul lurus dengan pundak. Nah, sudah beda-beda kan? Lurus pundak itu gimana? Apa begini? Ini lurus pundak. Apa yang begini? Lurus pundak. Apa yang begini juga lebih lurus ini. Ya toh? Warna yang begini lurus juga gitu kan? Ada yang begini, ada yang begini juga karena ukurannya lurus. Ya lurus menurut keyakinan kan. Dan ini sahabat berbeda-beda karena ketika posisi Rasulullah sahabat itu mungkin ada di sebelah kiri Rasul, ada di belakang Rasul, ada mungkin yang tidak melihat. Ya toh? Berbeda-beda. Sehingga posisi Allahu Akbar bahkan ada yang saya pernah melihat, wah itu pakai putar dulu. Wah gitu. Wah baru gitu. Wah gitu. Ternyata lihat handphonenya masih ada apa enggak gitu. Wah ada yang putar-putar. Ada Allahu Akbar begini, ya kan? Ada Allahu Akbar yang gini. Enggak tahu apa ada yang begini nih. Mungkin lagi sakit panas, demam mungkin juga. Ada yang begini. Ya. Tapi jangan niru mahasiswa saya ini. Mahasiswa saya itu sudah datang terlambat,
sholat, Allah, gini. Sudah posisi kaki, Allah, gini. Itu pun masih sempat ngecek handphone. Andaikan saya dekat, saya tendang itu. Kalau jauh aja itu. Saya ditanya, itu gimana Pak kok gitu? Sudah, kamu nggak usah niru sholatnya itu. Itu orang yang sudah dekat dengan malaikat itu. Malaikat Israel ya. Sholat sawena dewe. Allah Akbar gitu. Gitu. Tapi saya punya pengalaman, Bapak-bapak Ibu. Ini melatih kita ya. Suatu ketika saya di perjalanan tengah perjalanan masuk waktu, saya berhenti di masjid sholat. Sudah masuk Jogja, daerah Wates kalau nggak salah. Masuk masjid, sholat saya, Allahu Akbar. Tiba-tiba itu saya sholat, ada makmum datang lagi di sebelah saya. Saya nggak apa-apa pertama itu ya. Tapi kok kakinya ditempelkan. Saya terus, kok hangat, ada apa kaki saya? Ternyata kaki saya kan ini subjektif saya. Artinya, kok nggak enak aku nempel-nempel kaki sawangan gitu. Kayak pacaran aja kan gitu ya. Pokoknya saya geser. Refleks, ngejar ternyata. Ngejar. Ya kan? Akhirnya kelasnya saya kan nggak bisa begitu, mau khusyuk aja susah. Akhirnya keluar usilnya saya. Ya sudah, saya batal, sudah nggak bisa, saya sudah batal. Tapi ya mesti sana aja gitu. Ini ingin tahu sampai seberapa kuat mengejar kaki saya. Gitu. Keluar usilnya sudah, tapi nggak usah ditiru Pak ya. Ngejar. Akhirnya saya iseng kan, sudah batal saya kan, iseng, ngejar ya. Begitu ngejar, sudah hampir mau jatuh, saya angkat kaki saya. Udah gini gitu. Ya Allah. Ya. Ini pengalaman pribadi, tapi jangan ditiru. Saya tuh bukan orang baik gitu ya. suka usil ngerjain orang, bukan. Memang watak aslinya begitu mungkin. Tapi saya terganggu. Terus terang, saya pribadi terganggu. Begitu selesai, saya tanya. Saya panggil Ustadz aja, Ustadz, itu kenapa kok sholat harus rapat kaki kayak gitu? Wih, sampai nggak tahu ya hadis Rasulullah. Apa Ustadz? Sufu fakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Artinya apa Ustadz? Ya kalau sholat harus rapat kakinya. Biar gimana? Biar setan tidak masuk. Oh gitu. Saya malah iseng. Apa enggak maksudnya masuk ikut sholat? Iya, di soft kita nanti setan masuk. Apa kita malah lebih baik ngajak setan sholat? Berarti kan hebat kita kan, ngajak setan sholat kan luar biasa. Saya iseng gitu. Apa enggak sebaiknya kita malah perbanyak setan ikut sholat dengan kita Ustaz gitu. Enggak mau. Kita harus rapat. Ustaz, kalau sebenarnya kalau rapat itu harus rapat kaki dalam artian sufuf, dalam barisan soft itu mungkin lebih usulan saya lebih rapat lagi kalau tangan kita begini Ustaz, sehingga setan susah mau masuk. Obrolan konyol betul saya. Tapi ya alhamdulillah. Artinya apa? Saya menghargai dia memahami teks itu seperti itu. Saya menghargai. Cuman problemnya mengganggu orang lain gitu. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa, yang sepaham dengan dia nggak apa-apa. Tapi sudah tingkat mengganggu orang lain itu yang tidak boleh. Saya tidak menyalahkan dia memahami hadis itu dengan rapat kaki, meskipun itu, padahal yang namanya setan itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Malah dikit-dikit sama setan, kurang apa itu? Mau apa begini? Kurang apa? Mau gini lagi katanya. Malah digoda sama setan nanti. Ya kan? Kalau mau rapat segini sekarang. Wah, bilang terus setan. Ini mau sholat
menyalahkan. Kalau kita sudah menyalahkan berarti kita menganggap diri kita sudah benar. Padahal kita sendiri belum tahu di hadapan Allah sudah benar nggak sholat kita. Siapa yang menjamin? Siapa yang bisa menggaransi? Gak ada. Yang bisa kita lakukan, kita meyakini bahwa ini pilihan yang baik di antara pilihan-pilihan orang-orang ulama yang kredibel itu. Orang ulama yang antara perkataan dengan perbuatannya sama, ilmunya luar biasa, pengaruhnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Maka itu yang kita tirukan, dan dia sangat ilmunya terus nyambung dan kita yakini sampai kepada Rasulullah. Itu yang bisa kita lakukan. Persoalan apa yang kita pahami berbeda dengan orang lain itu pasti. Kita ngajak orang lain, menurut saya ini yang benar gini. Kita adu argumen boleh. Yang namanya al-hujjah min haitsul qawi wal a'mal min haitsul ahwal. Jadi kalau dalam berfikih itu adu kekuatan dalil. Karena untuk meyakinkan rasional kita bahwa inilah terdekat dari pemahaman ayat yang dikehendaki oleh Al-Quran. Silakan. Tapi kalau Anda sudah tidak sepaham, ya sudah selesai. Karena berbeda pemahamannya. Kita saling menghormati. Gitu loh. Kita saling menghormati. Ada kalanya kita berbeda dengan orang itu karena mungkin kita kalah bacaan, atau kita yang mungkin bacaannya lebih maju di atas, sehingga kita tahu, oh ini baru kelas ini. Itu bisa. Ada yang begitu. Kalau posisi seperti itu kita nyaman, ya kan? Maklum. Makanya orang yang UAS, orang yang banyak membaca, artinya yang bacaannya sudah banyak, itu pasti orang itu sikapnya itu bijak. Kenapa? Oh ini baru baca jilid 2, belum khatam ini, baru bagul gotom ini, ya sudahlah, maklum. Kayak Bapak Ibu dalam ilmu sastra, misalnya Arab, bahasa Arab, Bapak Ibu dari itu kan bertingkat-tingkat. Di SD diajari ini, SMP lain lagi, ada pangkat, ada kuadrat, gitu kan? Ada akar, ada sinus, kosinus, kotangan, apa itu lengkap itu. Semakin tinggi tingkat kita, semakin kita melihat ke bawah itu harus semakin bijak. Nah, inilah yang diperlukan dari kita untuk memahami bahwa kita semua ini berada pada zaman di mana tidak ada yang bisa menjamin kepastian bahwa apa yang kita yakini ini pasti benar insyaallah. Bahkan para mujtahid, a'immatul mujtahidin itu yang telah melakukan ijtihad melahirkan kutubul fiqh itu pun masih ada ancaman. Ada dua mazhab yang berkembang, mazhab mukhatti'ah, ada musawwibah. Bagi orang-orang mujtahid yang sudah memenuhi syarat, sudah yang namanya mujtahid pasti harus sudah memenuhi syarat, harus hafal Quran, harus menguasai ulumul Quran, harus menguasai ulumul Arab juga, harus mengenali balaghah, mantiq, badi', ma'ani, harus hafal sekian ratus hadis beserta sababul nuzul, sababul wurudnya. Itu syarat untuk disebut mujtahid secara intelektual. Terus tidak itu saja, akhlaknya juga menjadi syarat. Jadi suatu ketika ada seorang imam Hanafi diberitahu oleh jemaah, imam itu kayaknya calon mujtahid itu ahli hadis. Kenapa? Itu orangnya hebat. Oh iya, coba. Apa yang dilakukan oleh imam? Beliau mengikuti dari sejak keluar rumah sampai ke masjid, balik lagi ke rumah. Apa yang diteliti? Beliau tuh ada mengikuti orang yang katanya sudah layak jadi muhaddis itu. Diikuti aja jadi mujtahid. Bagaimana dia keluar rumah menuju masjid, balik lagi ke rumah. Setelah itu apa? Kata imam, dia tidak layak menjadi muhaddis, tidak layak menjadi mujtahid. Apa? Pertama, dia keluar rumah kaki kiri. Sunnahnya kanan. Di tengah jalan dia meludahnya ke kanan. Harusnya ke kiri. Masuk masjid kaki kiri, harusnya kaki kanan. Sudah, tiga itu sudah berarti batal jadi mujtahid.
bukan ilmunya dong. Lah gimana dia mau meriwayatkan hadis Nabi yang dia nggak amalkan hadis Nabi? Kalau kita kan enggak, keluar rumah lompat, apa nggak jelas itu? Gimana mau bicara hadis Nabi yang kita nggak pernah amalkan hadis Nabi? Kalau meludah bukan aja kanan kiri, bahkan ke atas kita kan, gitu kan. Sudah dilewati semua hadis-hadis Nabi itu. Orang kalau berbicara hadis Nabi, ya dia harus mengamalkan dulu sunnah Rasul itu dengan baik dia. Nah itu, jadi untuk menjadi mujtahid itu betul-betul ketat syaratnya. Itu baru kemudian dapatkan kepercayaan dari masyarakat. Imam Masjidil Haramain, Bapak Ibu, Imam Sudais, Imam Huzaifi, Imam Al-Ghamidi, dan semua Imam Masjidil Haram dan Nabawi itu orang hebat semua. Syarat untuk menjadi imam sana itu, dia harus hafal Quran sebelum usia 15 tahun. Dan dia sudah harus doktor sebelum usia 30 tahun. Dan harus sunnatullah. Rankingnya harus ranking 1, mulai dari saat SD sampai doktor. Turun ke ranking 3, coret dia. Coba, itu orang hebat semua yang jadi imam masjid. Mungkin sama dengan yang jadi persyaratannya sama Pak Jumari dikurangi mungkin ya. Tapi memang privilege-nya seperti menteri. Imam sana, Imam Sudais kemana-mana dikawal ya memang. Kenapa? Kok ketat begitu untuk menjadi imam Haramain itu? Karena dia akan menjadi imam orang sedunia. Tapi orang sehebat itu pun belum bisa disebut seorang mujtahid. Coba, Imam Sudais ahli dalam bidang usulul fiqh, ahli bidang dalam fikih, ahli dalam bidang qawaid fikih, al-Huzaifi. Semuanya ahli pakar, tapi belum juga masuk pada tingkatan mujtahid, apalagi seperti tingkatan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Hanafi, Ambari. Belum bisa, meskipun sudah pinter kayak gitu. Artinya apa? Untuk jadi mujtahid itu memang ketat sekali. Loh Ustaz, boleh nggak saya menjadi mujtahid? Boleh, nggak apa-apa. Besok saya pengumuman akan jadi mujtahid. Ya boleh, siapa yang melarang? Misalnya besok saya pengumuman di KRU, mulai tanggal besok berapa? 27 Maret saya mujtahid. Wah, boleh. Hasil digital pertama saya sholat menghadap timur. Wah, misalnya. Ya boleh, cuma paling kan dibawa ke RSD gitu aja. Jadi tidak ada larangan orang mengaku mujtahid, problemnya diakui apa tidak. Gitu ya. Makanya untuk menjadi mujtahid itu betul-betul ketat sekali. Hasilnya sebagaimana kita rasakan, kita bisa mengerti Al-Quran dari beliau-beliau a'immatul mujtahidin itu, dan kita bisa menjalankan ibadah seperti yang kita lakukan semacam ini juga berdasarkan hasil ijtihad para a'immatul mujtahidin itu. Tapi sekali lagi itu yang kita serap itu berdasarkan kemampuan diri kita masing-masing. Informasinya sama, tapi daya serapnya berbeda, pasti melahirkan perbedaan kebenaran, kesimpulan yang berbeda. Sehingga kalau kita di masyarakat ada yang berbeda dalam cara beribadah, bisa boleh kita menyampaikan yang benar menurut pemahaman kita. Kalau dia tidak mau menerima, ya sudah, jangan memaksa. Jangankan kita sesama ini, guru kepada murid pun tidak bisa memaksakan kebenaran itu. Apa tugas kita? Adal qasid wallahul mu'ti, kata Rasulullah. Saya hanya menyampaikan ilmu yang Allah titipkan kepada saya. Urusan kamu paham dan tidak, itu urusan Allah. Nah, sudah surat cinta. Ya, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil hikmahnya pada malam hari ini, ayo kita jaga keseimbangan dalam hidup kita, tidak usah berlebih-lebihan, ya, tidak usah berlebih-lebihan. Sholat tapi nggak masyarakat salah. Ukuran sholat itu benar dan baik adalah sosialnya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar.
Sholat yang benar, buahnya tanha fasya anil mungkar. Ngomongnya tidak pernah jelekit, ngomongnya enak didengar. Wal mungkar, dia tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ukurnya sosial. Jadi antara ibadah, harusnya orang yang sosialnya baik, orang sholatnya baik, sosialnya pasti baik. Kalau bagaimana kalau sosialnya baik, sholatnya nggak baik, ya sama aja, lebih parah. Harus juga. Ya, jadi sekali lagi kita harus jaga keseimbangan kita. Kita manfaatkan Ramadan ini, kalau bisa gunakanlah hemat waktu yang ada untuk sebanyak-banyak menimba pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ibadah dalam bentuk fardhiyah, sholat, iktikaf, baca Al-Qur'an, tapi jangan lupakan peduli dengan kanan kiri kita. Ya, Bapak Ibu, karena kalau kita ingin terhindar dari musibah, maka tolonglah orang yang sedang tertimpa musibah. Kalau kita menolong orang yang sedang tertimpa musibah, Pak, insya Allah musibah yang menimpa orang itu tidak akan pernah sampai kepada diri kita. Jadi caranya begitu. Kalau kita ingin terhindar dari musibah, maka tolonglah orang itu, sehingga kita dengan cara itu berubah menjadi doa agar musibah itu tidak sampai kepada diri kita. Kalau kita ingin kebaikan, doakan orang lain akan kebaikan itu, maka insya Allah kebaikan itu akan sampai kepada kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf mungkin bahasanya tidak beraturan, agak kasar, tidak bisa halus, maklum bukan makhluk halus gitu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita tutup pertemuan ini, majelis ilmu ini, dengan bersama-sama menghadap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dicatat sebagai amal soleh kita insyaallah. Besok kita dipertemukan kembali di majelis ilmunya Allah di surga An-Na'im. Amin. Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab. Ubsut 'alaina rizqan wasi'a min kulli jihatin min khazaini ghaibika bighairi minati makhluqin wa ma'ti fadlika wa karamika wa ihsan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa inda lisan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yastasawwa ma wa'idul karim wa ala alihi kulli la'tin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum lak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil. Sahhil 'alaina kull 'asir, sahhil 'alaina kull 'asir, sahhil 'alaina kull 'asir. فتيسير الأسير بجاه بشير نذير. يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا
بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.